Selamat pagi, suara saya terdengarkah? Pagi, Bu. Dengar, Bu. Dengar. Dengar, Bu. Ini rata-rata angkatan berapa ya? Angkatan 2021, Bu. Oke. Kalian sebenarnya kalau Senin pagi itu ada mata kuliah nggak? Ada ya? Lagi jam 8 ada mata kuliah? Ada, Bu. Mata kuliah apa? Metode numerik, Bu. Oh gitu. Oke, soalnya saya tuh ngajar prolin itu 2 kelas. Jadi saya kayak dejavu ngulang. Oke, ini perkenalkan dulu, mungkin ada juga yang tahu. Jadi saya Siska Oktarina yang ngajar program linier. Nanti bersama Ibu Fitri Maya Puspita. Saya ngajar duluan. Kita timnya 3 ya kayak indikasi. Ini kelas bentar saya juga lupa nih. Di jadwal ini timnya 3 apa 2 ya? Timnya 3 ya yang ngajar ya. Oke, sama dengan kelas C. Saya juga ngajar di program linear kelas C. Itu artinya kurikulumnya beda. Jadi yang ngajar bertiga. Saya, Ibu Fitri, dan Pak Joko dari Unila. Jadi ini program MDKM. Jadi ada beberapa dosen yang mengajar mahasiswa Unila, termasuk saya dengan Bu Fitri juga ada ngajar mahasiswa Unila, dan ada dosen Unila yang mengajar di kita, gitu ya. Jadi kita bertiga ngajar sebanyak 16 pertemuan sampai akhir semester. Hari ini pertemuan pertama, artinya nanti selesainya di akhir November, kurang lebih seperti itu. Awal Desember kita sudah ujian akhir semester. E-learning bukan hal yang baru, berarti bagi kalian kan sudah 1 tahun dipakai. Semua akses pembelajaran materi, video rekaman, saya kalau ngajar saya pasti rekam. Mungkin ada yang sudah pernah ngambil medis, kalau bareng saya. Kalau belum, berarti setiap kali Zoom pasti saya rekam. Nanti saya attach di e-learning-nya. Jadi buat yang ketinggalan, silakan dilihat kembali gitu ya. Saya salin ke link YouTube saya. Kemudian UAS, sebelum UAS, kuis ya. Kuis, UTS, dan UAS, semuanya juga disubmitnya di e-learning untuk sementara itu. Tapi ada pemberitahuan terbaru dari jurusan matematik berdasarkan rapat hari Selasa lalu, bahwa ternyata pembelajaran itu tidak 100% daring. Jadi saya juga masih menunggu keputusan jurusan. Cuma hari ini saya tetap masuk. Jadi dihitung pertemuan pertama. Karena nanti takutnya kita berhalangan dengan tanggal merah, hari libur gitu ya. Belum tahu ada apa, kayak berhalangan nggak bisa ngajar, nanti sulit untuk memenuhi 16 kali tadi. Kalau seandainya dibilang tidak 100% daring, artinya ada tatap muka di kampus. Saya nggak tahu skemanya bagaimana dulu. Pasti nanti mahasiswa juga akan diinformasikan. Karena katanya hanya boleh 50% secara daring. Jadi yang masih di kampungnya ya mulai siap-siap gitu ya. Seharusnya sih menunjuk ke SK Rektor bahwa mata kuliah yang tidak ada praktikum ya nggak perlu secara offline. Tapi belum tahu, nanti kita lihat dulu, nanti saya info lagi. Kalaupun secara daring, tolong disimpan link Zoom saya tadi. Itu yang saya pakai. Ya, daftar hadir bagi yang baru join silakan diisi di e-learning. Jadi sebelum masuk kuliah ingatlah isilah daftar hadirnya, itu bukti kehadiran. Bukti kehadiran resmi ya, jadi saya nggak cek sebenarnya dari Zoom kamu hadir atau hilang tiba-tiba di tengah-tengah lost sinyal hilang. Yang penting itulah buktinya, isi di daftar hadir di e-learning. Kemudian pastikan disimak itu NIM dengan NIM kalian benar nggak disimak kelas A, ganjil itu jangan ada yang salah. Saya juga belum cek karena kalian masih KPSM, jadi akan ada perubahan mungkin. Mungkin ada yang drop. Walaupun ini mata kuliah wajib, siapa tahu kan ada yang drop karena IPK-nya kurang. E-learning juga. Jadi saya akan cek nanti ya sesuai nggak orang di e-learning ini dengan orang yang ada di sistem informasi akademik. Yang paling penting itu disimak karena nilai akan dikeluarkan di sana. Nilai A, B, C, D, E itu kan keluarnya di sana. Kalau e-learning cuma ya tadi untuk materi, pembelajaran gitu. Mungkin tolong dibantu kalian punya link WAG angkatan di share ya. Siapa tahu ada teman yang belum join. Kadang-kadang ada seperti itu, orang udah 3 kali, udah 4 kali mau kuis, nanti dia baru tahu.
Oh Bu, perkuliahannya sudah mulai ya? Nggak tahu dia kemana jadi. Apa hilang dia dari WAG angkatan? Aneh masalahnya kalau sampai sekarang masih ada yang ketinggalan info tuh aneh. Kalau ada info pemberitahuan update, saya akan update di WAG. Kalau HP kalian lihat terus kan. Kalau di e-learning belum tentu tiap hari kamu login. Gitu aja. Jadi e-learning cuma untuk materi, semua PPT, rekaman perkuliahan, kuis, tugas, UTS, UAS di situ. Kalau ada info misalnya tiba-tiba harus offline, dijadwalkan, ya udah nanti saya infonya di WAG. Kalau HP saya yakin pasti setiap orang akses terus. Oke. Penilaian hampir sama ya setiap MK. Keluar nggak whiteboard saya nih? Kamu ada yang ngambil ini ya? Ngambil medis dengan saya bukan? Enggak ya? Medis baru semester depan ya? Atau gimana? Sudah pernah ngambil metode diskrit dengan saya? Pernah, Bu. Sorry, pernah apa enggak? Pernah, Bu, semester 2 kemarin. Nah ya, jadi kurang lebih seperti itu. Itu zaman masih online juga kan? Jadi NTR, NUTS, NUTS, keluar nggak? Whiteboard-nya udah keluar ya? Keluar, Bu. Jadi ada NTR itu rata-rata kuis dengan tugas 30%, 35, 35. Itu ya. Rentang intervalnya biasa 86 sampai ke atas berarti A, 71 sampai 85 berarti B, selebih dari itu ya C, D, E ke bawah. Oke, buku yang mau dipakai. Materi sudah ada di e-learning. Sudah ada yang mencoba mengaksesnya. Di-download sudah. Ada yang download belum materi hari ini? Belum ada yang coba download ya? Bisa nggak di-download? Di info ya, bisa apa enggak ya? Takutnya masih terkunci nanti. Bisa, Bu. Jadi, oke, kalau bisa bagus lah. Di sana saya ada share. Nih, saya ada share buku teksnya. Udah keluar? Nah, ini buku teks yang kita pakai, Introduction to Operation Research, tapi ada PowerPoint dari saya juga. Kalau mau cari yang bahasa Indonesia pemrograman linier, itu ada sih di Google. Cuma kurang ke matematik ya. Dia banyak ke aplikatif. Jadi seperti orang ekonomi, teknik industri, mereka pakai itu. Kalau ini lebih murni ke matematik. Tapi bukunya tebal. Jadi buku textbooknya itu kalau print out-nya sekitar 10 cm lah tebalnya. Ini saya punya e-booknya baru yang 9 edition, yang 10-nya belum ada ya. Nah, ini yang akan kita pelajarin sebenarnya tentang pemrograman linear. Di buku ini operasi riset atau riset operasi di dalamnya bukan hanya program linear, karena ada integer programming, inventory, optimasi, sistem dinamik, teori kontrol, semuanya di sini. Jadi satu buku itu mencakup semua mata kuliah optimasi. Kalau di kita, kalau tempat orang lain, mereka bilangnya riset operasi 1, riset operasi 2, sama seperti kalkulus dengan aljabar. Ya kan? Kalkulus 1, kalkulus 2. Mereka riset operasi 1, riset operasi 2. Kalau di Unsri, kita bisa. Ada program linear, ada optimasi. Optimasi pun ada pengantar optimasi, ada optimasi modern, gitu ya. Ada integer programming, inventory, teori kontrol, dan seterusnya. Ini mulai kurikulum baru dijadikan MK wajib. Jadi sebelum mengambil MK pilihan di optimasi wajib belajar program linear ilmu dasarnya. Sama kayak statistik deh, sudah wajib ngambil statistika dasar, harus tahu. Itulah modal awalnya. Ya, ini bukunya ada saya attach, silakan di-download. Terus kenapa program linear jadi MK wajib juga? Kalau kamu ngambil skripsi, tugas akhir di bidang optimasi, artinya nanti waktu sidang sarjana,
yang akan ditanyakan oleh penguji itu tentang optimasi, kebanyakan tentang program linear. Jadi ProLin itu dasarnya ya, powernya, ibaratnya baterainya. Jadi kamu harus paham dengan program linear. Di e-learning saya cloning dari e-learning program linear tahun lalu ya. Itu materinya sama. Kemudian kalau kamu lihat masih ada link rekaman video pembelajaran, itu rekaman pembelajaran tahun lalu, sengaja nggak saya hapus. Jadi kamu mau lihat nanti pertemuan kedua belajar apa, silakan dilihat di situ. Tapi link hari ini nanti akan saya timpa dengan link video pembelajaran pertemuan 1 dengan yang baru. Jadi yang kedua, yang ketiga, keempat kamu bisa lihat semua nanti di situ. Oke, ini udah kembali ke PowerPoint kah? Sudah, Bu. Oke, itu ya tadi kontrak perkuliahan sudah. Nanti kita akan membahas tentang pendahuluan operation research. Sebenarnya program ini udah pernah belajar sih di sekolah menengah. Kamu belajar yang harga 2 tas dan 3 sepatu berapa? Harga 4 tas dan 5 sepatu sekian. Berapa harga 1 sepatu dan 1 tas? Nah, gitu kan. Pernah belajar pasti udah pernah. Itu yang sistem yang eliminasi, substitusi, grafik. Itu sih yang dasar. Kalau kita ini udah mulai yang variabelnya banyak. Sama kendalanya banyak, sama ngerjakannya pakai apa? Komputasi. Jadi ini saya tampilkan sedikit contoh-contoh persoalan pemrograman linear atau riset operasi. Contohnya ini. Jadi kalau dioptimasi kita ngomongnya optimum itu artinya bukan maksimum. Jadi optimum itu punya 2 arti, bisa max, bisa min. Jadi bisa maksimum, bisa minimum. Tergantung kasus. Kalau keuntungan, pendapatan, uang-uang itu semuanya dalam kasus maksimasi. Oke. Kalau pengeluaran, laba, biaya produksi, pengeluaran biaya tenaga kerja, itu namanya minimumkan. Oke, jadi ini filenya ada di e-learning ya, jadi kamu download aja, jadi saya nggak nunggu kalian nyatet lagi gitu ya. Kalau merasa perlu silakan di screenshot, nanti disimpan dalam file, satu file ya. Oke, tergantung kalian lagi mana. Jadi kita nggak lama habis kan kalau di kelas ya terpaksa tulis gitu kan. Nah, ini contoh kasus maksimasi. Contohnya Bayu Furniture. Dia produksi 2 jenis produk, meja dan kursi, yang harus diproses melalui perakitan dengan finishing. Jadi untuk rakit dia butuh 60 jam kerja, finishing 48 jam kerja. Untuk menghasilkan satu meja diperlukan 4 jam perakitan dan 2 jam finishing. Satu kursi butuh 2 jam rakit dan 4 jam finishing. Laba tiap meja $8, tiap kursi $6. Jadi tentukan kombinasi terbaik, berapa jumlah meja dan kursi yang harus diproduksi agar labanya maksimal. Nah, ini contoh-contohnya, ibaratnya soal cerita kalau dulu sekolah di SMA. Jadi kita akan belajar bagaimana menerjemahkan soal cerita ini ke dalam model matematika yang kita sebut namanya model program linear. Gitu ya. Ini contoh lain dari kasus maksimasi. Oke, misalnya perusahaan tas Hanif, dia buat 2 macam tas, merek Dora dan SpongeBob. Untuk buat tas itu perlu 3 mesin. Jadi mesin 1 khusus memberikan logo Dora, mesin 2 memberikan logo SpongeBob, mesin 3 menjahit tas dan membuat resleting. Jadi setiap lusin, jadi dia satuannya lusin, tas merek Dora itu dikerjakan di mesin 1 2 jam. Nggak perlu ke mesin 2 karena itu kan mereknya SpongeBob. Dan langsung dikerjakan di mesin 3 selama 6 jam. Sedangkan untuk tas merek SpongeBob tidak diproses di mesin 1, tapi dikerjakan di mesin 2 dulu, ya kan, langsung logo SpongeBob, dan dikerjakan di mesin 3 selama 5 jam. Jam kerja maksimum, mesin 1 itu sehari cuma bisa 8 jam. Mesin 2 15 jam, mesin 3 30 jam. Labanya keuntungan, setiap lusin tas merek Dora $3, merek SpongeBob $5. Kita akan tentukan berapa sih sebaiknya tas merek Dora dan SpongeBob diproduksi sehingga dapat memaksimumkan laba. Oke. Oke. Nah, ini contoh minimasi. Kalau tadi maksimum, sekarang minimum. Contoh kasus minimum, ini toko Tomingse menyediakan 2 jenis merek pupuk, standar dengan super. Jadi ini komposisinya,
Jadi pupuk standar itu kandungan kimia nitrogennya ada 2 kg dalam satuan sak, 4 kg fosfat. Kemudian super 4 kg nitrogen dan 3 kg fosfat. Seorang petani dia butuh paling sedikit 16 nitrogen dan 24 kg fosfat. Harganya standar $3, super $6. Jadi kita ingin tahu sih berapa sih berapa banyak masing-masing jenis pupuk yang harus dibeli agar kebutuhannya minimum dan pengeluaran kita minimum tapi kebutuhannya dapat terpenuhi. Nah, ini kasus minimum. Contoh lain. Nih, Himpunan Mahasiswa Jurusan Teknik Informatika UPN. Dia produksi 2 jenis jaket, standar dan super. Ini bahan bakunya, datanya dikasih tahu. Kapasitasnya dengan jumlah jam pengerjaan. Terus 1 bulan produk standar itu butuh 250 unit, produk super butuh 300 unit. Keuntungannya standar Rp400, produk super 300. Ini kasus maksimum. Berapa banyak sih produksi optimum untuk kedua jenis? Jadi optimum itu bukan sebanyak-banyaknya, supaya keuntungannya maksimum. Jadi tidak harus selalu max, tapi bisa juga min. Kalau ini contoh kasus maksimum ya, karena dia ingin memaksimumkan keuntungan. Oke, sebelumnya pengertian riset operasi. Jadi riset operasi itu metode untuk memformulasikan dan merumuskan permasalahan sehari-hari, baik mengenai bisnis, ekonomi, sosial, maupun bidang lainnya, ke dalam permodelan matematis untuk mendapatkan solusi yang optimal. Ini bagian terpenting dari riset operasi, yaitu bagaimana menerjemahkannya, permasalahan tadi, ke dalam model matematis. Faktor yang mempengaruhi pemodelan harus disederhanakan. Dan apabila data yang kurang, kita harus asumsikan. Misal contohnya tentang transportasi, kita harus asumsikan dulu. Misalnya jalannya tidak macet, jarak perjalanan dari A ke B itu sama dari B ke A, gitu ya, dengan menggunakan pendekatan yang rasional. Terus dalam riset operasi diperlukan ketajaman berpikir dan logika. Ini software yang kita butuhkan. Ada Lindo, Lingo, Form for Windows, WinGSB, Excel Solver, dengan Tora. Mungkin untuk program linear ini saya ngasihnya ke Lindo dulu. Lindo itu dia kelemahannya cuma bisa menyelesaikan kasus-kasus atau model-model yang berbentuk linear. Kalau Lingo dia bisa non-linear. Jadi sesuai nama MK kita namanya program linear. Artinya fungsi tujuan sebelum fungsi tujuan belum saya jelasin ya. Jadi program linear artinya modelnya pasti berbentuk linear. Tahu nggak arti linear? Suatu fungsi dikatakan linear jika apa? Apa arti linear? Ayo ingat nggak? Fungsi dikatakan linear jika apa? Pangkat tertinggi variabelnya 1. Oke? Ya, pangkat tertinggi variabelnya 1. Itu dikatakan linear. Selanjutnya, ini sih rangkaian riset operasi. Makanya di buku textbook itu yang tadi tebal itu dalamnya ini. Ada program linear, ada optimasi klasik, atau conventional optimization, teori graph, program non-linear, optimasi modern, integer programming, inventory, sistem dinamik, teori kontrol. Jadi ini MK-MK yang kita pelajarin di optimasi, keterurutannya. Jadi dasar paling akarnya itu si prolin. Jadi ada tahapan riset operasi. Jadi pertama kita harus definisikan persoalannya dulu, kasusnya maksimum atau minimum nih. Terus baru membentuk model. Kalau modelnya sudah ada, namanya model ya pasti yang bentuknya ada angka-angka matematik, ada variabel. Kita harus cari solusinya.
Nah, metode-metode penyelesaian manual juga kita ajarin sama kayak dulu sekolah. Hitung perkalian kan diajarin tuh manual, bagi, akar. Walaupun sebenarnya ditekan-tekan di kalkulator juga bisa kan. Nah, ini juga nanti metode-metode manual akan saya ajarin. Kayak simplex dan sebagainya. Tapi softwarenya juga perlu. Untuk hitung-hitungan yang besar, variabelnya yang banyak, kendalanya yang banyak, kita perlu software. Kemudian kalau model sudah dapat solusi, kita harus validasi. Valid nggak model ini? Berlaku nggak sih untuk semuanya? Baru diaplikasikan solusinya. Oke. Di elemen pertemuan 1, PPT-nya sebenarnya cuma ini. Di elemen pertemuan 1. Ya kan? Tapi nanti ada yang di pertemuan 2, ada yang mau saya bahas dulu sedikit. Ya, di pertemuan kedua ada yang perlu dibahas sedikit. Karena hari ini sebenarnya pendahuluan dulu. Cuma karena dosennya 3 kali ini, jadi kalian sampai pertemuan kelima, jadi hari ini pertemuan 1 ya. Pertemuan kelima itu kuis. Jadi hitung aja nanti. Artinya pertemuan kelima kuis materi itu dari pertemuan 1 sampai 4. Keluar enggak? Ini juga ada ya di sana, bisa saya tes juga apa yang akan dipelajari 1 semester ke depan. Udah keluar? Sudah, Bu. Jadi kita akan belajar namanya pendahuluan riset operasi tadi. Apa sih contoh-contoh kasus riset operasi, kemudian pemodelan program linear, metode simplex, analisis sensitivitas, sama teori dualitas. Biasanya ini sampai pertemuan yang bab ke materi kelima ini biasanya itu baru UTS. Sini. Jadi nanti saya pengennya saya selesainya sampai sensitivitas baru kuis. Jadi materinya agak padat. Padat-padatnya paling 1,5 jam. Kalau sampai 2 jam lebih itu jadi saya juga udah haus karena dari pagi sampai sore nanti saya. Terus ini juga kayak rekaman ulang, jadi bosen yang kelas ini sebenarnya bagi saya. Karena saya udah ngajar di hari Senin, materinya sama, slide-nya sama. Sebenarnya kalau bisa lebih baik kalau Zoom kayak ini digabungkan, cuma karena jadwalnya dengan kurikulumnya beda ya terpaksa kita bisa. Oke, jadi permasalahan transportasi, permasalahan penugasan, teori permainan, model optimisasi jaringan, sama goal programming. Ini 10 topik, highlight topiknya yang mau dipelajarin di semester ini. Itu ya. Oke, ini PPT pertemuan kedua. Ada yang mau saya ambil sedikit. Sudah keluar belum? Sudah keluar? Sudah, Bu. Nah, kita akan belajar cara memodelkan hari ini. Jadi sebelum belajar cara memodelkan, di sini ada definisi linear programming. Jadi linear programming itu model. Kalau ditanya program linear itu model atau metode? Model. Optimasi itu model. Gitu ya. Linear programming itu model matematika untuk menyelesaikan persoalan pengalokasian sumber daya yang terbatas di antara beberapa aktivitas yang bersaing dengan cara terbaik yang mungkin dilakukan. Nah, linear programming banyak dipakai untuk apa sih? Persoalan pengalokasian fasilitas produksi, sumber daya nasional untuk keperluan domestik, penjadwalan produksi, solusi permainan, pemilihan pola pengiriman. Manfaatnya, memperoleh solusi terbaik dari persoalan keterbatasan sumber daya untuk mencapai suatu tujuan. Jadi kita mau cari bagaimana sih the best solution, solusi terbaik, sehingga fungsi tujuannya dapat optimum, baik maksimum maupun minimum.
Nah, ini yang membedakan model Prolin beda dengan model matematika lainnya. Ada 4 kriteria yang harus kita penuhi untuk membuat model program linear. Yang pertama, adanya variabel keputusan. Jadi variabel ini menguraikan secara lengkap keputusan yang akan kita buat. Dia dinyatakan dalam bentuk simbol matematika. Ada fungsi tujuan. Jadi fungsi tujuan itu fungsi dari variabel keputusan yang menggambarkan kriteria pilihan terbaik. Fungsi harus dicapai agar solusinya optimum. Kemudian ada pembatas, ada yang bilang nama lainnya kendala, ada yang bilang constraint, itu sama saja. Dia kendala untuk memformulasikan sumber daya yang ada dalam menentukan nilai semua variabel keputusan. Kemudian pembatas tanda, pembatas yang menjelaskan apakah variabel bernilai non-negatif. Arti non-negatif bukan positif. Ya, jadi non-negatif. Tidak negatif berarti positif, no. Tapi 0 dan positif. Dia boleh 0, boleh positif. Itu arti non-negatif. Tapi nggak boleh negatif. Ini model umum program linear. Ini yang harus diketahui, terlepas nanti kalian sudah di semester atas, semester lanjut mengambil MK pilihan, dan menjadikan MK pilihan itu topik di tugas akhir, ini harus tahu bagaimana model umum program linear. Kamu udah pakai model yang sangat improve, metode yang sangat canggih, software yang up to date, harus tahu yang mana namanya model umum program linear. Jadi ini punya fungsi tujuan. Makanya dibuat ini, maksimumkan atau minimumkan. Ada 2 case. Kalau tidak maksimumkan, berarti minimumkan. Nggak mungkin maksimumkan atau minimumkan dengan satu tujuan. Tapi di kasus lain, ada sih yang buat maksimumkan Z sama dengan ini, di bawahnya minimumkan. Itu artinya punya lebih dari satu fungsi tujuan. Itu nanti kita pelajari di goal programming. Dia akan mempelajari model Prolin, di mana fungsi tujuannya lebih dari satu. Nah, berikut model umum program linear. Nah, model umum program linear ini fungsi tujuannya nih. Z sama dengan C1X1 tambah C2X2, C3X3, sampai CNXN. Dengan kendala A11X1, A12X2, seterusnya. Ya, A21. Jadi yang ini yang di atas namanya fungsi tujuan. Yang di bawah ini namanya kendala. Atau di buku teks English-nya objective function, fungsi tujuan. Yang ini namanya bukan fungsi kendala, tapi set kendala atau himpunan kendala. Yang ini namanya kendala non-negatif. Nah, ini ciri khas model program linear. Terus yang mana variabel keputusan? Ini variabel keputusan. X1, X2, sampai Xn, itulah yang disebut dengan variabel keputusan. Dia dikatakan variabel keputusan karena kita ingin mencari berapa sih nilai X1, X2, sampai Xn. Jadi itu namanya decision variable, variabel keputusan. Oke? Nah, ini definisinya. Jadi Z ini nilai fungsi tujuan. C1, C2, sampai Cn itu namanya koefisien fungsi tujuan atau parameter nama lainnya. A11, A12, A1N, A21, A22, sampai A2N, AM1, AM2, sampai AMN, itu namanya koefisien variabel di kendala. Nilai B1, B2, sampai BM, itu artinya nilai sisi kanan kendala. Oke, yang paling bawah kendala non-negatif, yang menyatakan bahwa variabel keputusan bernilai 0 atau positif. Ya, ini definisinya. Oke. Nah, ini metode penyelesaian Prolin, ini akan kita bahas. Yang saya bilang metode manualnya, sama kayak perkalian pembagian, kerja manual dulu kan, sebelum bisa
dibolehkan pakai kalkulator, sama juga. Ini metode-metode konvensionalnya, dan ini kalkulatornya, softwarenya. Jadi kita akan bahas metode grafik, simplex, simplex direvisi, ada 2 fase, ada big M. Ini oke untuk kasus max, dan ini oke untuk kasus min. Ya, kasus maksimum dengan minimum. Nah, ini sebenarnya materi minggu depan, metode grafik. Hari ini saya belajar cara memodelkan, tapi saya sampaikan sedikit. Nah, jadi metode grafik itu yang paling sederhana, dia hanya khusus untuk 2 variabel. Karena kita gambar grafik kan sumbu X, sumbu Y cuma 2 variabel, nggak bisa lebih. Ya, sehingga dia bisa digambarkan dalam bentuk koordinat dengan sumbu X dan sumbu Y. Kemudian dia efektif untuk model dengan jumlah kendala yang sedikit. Tidak dapat digunakan pada model dengan jumlah variabel yang banyak. Terlalu rumit jika jumlah kendalanya banyak. Kenapa terlalu rumit? Karena nanti kita akan gambar garis-garis gini. Kalau garisnya udah banyak, saling bertimpa, rumit kan untuk dilihat. Gitu ya, dia hanya efektif untuk 2 variabel. Yang ini dulu sedikit model umum program linear. Di buku teks tertentu, ada yang menulisnya seperti ini. C transpose X. Model umumnya boleh gini. Nah, ini ya. Sama. Ini juga model umum program linear. Ini kalau diuraikan jadilah yang panjang ini. Hanya dia dibentuk dalam bentuk matriks. Sudah ke whiteboard belum? Sudah, Bu. Masih di whiteboard ini ya? Tulisannya keluar? Keluar, Bu. Max atau min Z sama dengan C transpose X. Dengan kendala AX besar nah, C itu apa? C itu koefisien fungsi tujuan. C1, C2, sampai Cn. Kita pakai titik itu 3 ya, jadi bukan sembarang suka-suka ya. Kemudian X, X1, X2, sampai Xn. A-nya koefisien variabel di kendala. A22, A2N, AM2, AMN. Oke ya. Nilai B-nya sisi kanan kendala B1, B2, sampai Bn. Nah, jadi kalau dimasukkan, ini kan C transpose. Bisa max atau min, salah satu ya. Z sama dengan C transpose. Ini kan matriks. Kira-kira tahu nggak kenapa dia harus ditranspose? C kali X kan, ini matriks. Ini kok vektor C kali X. Kira-kira kalau matriksnya seperti ini bisa dikalikan nggak?
Nah, apa syarat dua matriks dapat dikalikan? Matriks 1 kolomnya harus sama dengan baris matriks 2, Bu. Iya, jadi kalau yang pertama nih kolomnya berapa? Yang C nih. 1, ordonya dulu deh. Ordonya berapa ordonya? Baris kali kolom kan? N kali 1 ya. Kan sampai N baris N. N kali 1. Kalau yang ini N kali 1 juga kan? Iya. N kali 1 dengan N kali 1 nggak akan mungkin bisa dikalikan. Makanya yang C ini ditranspos. Transpos ingat nggak apa transpos? Mengubah baris jadi kolom, kolom jadi baris Baris. gitu kan. Nah, kalau dia diubah, ditranspos, dia jadi begini kan bentuknya. Nah, kalau sudah seperti ini bisa dikalikan nggak? Bisa. Bisa. Yang C yang ini yang di bawah berapa ukurannya, ordonya? Barisnya 1, benar nggak? Tapi kolomnya N, 1 kali N kan? Kalau yang sebelah sini N kali 1, benar ya? Kolomnya N, yang ini barisnya N, bisa dikaliin. Itu ya. Itu alasan kenapa ditranspos. Kemudian subjek tuh ya tinggal dikalikan matriksnya gitu kan. Nanti matriks A kalikan vektor X besar sama dengan B. X-nya besar sama dengan 0. Bisa nggak A kali X? A dikalikan X. Matriks A ini ordonya berapa sebenarnya? M kali N ya. Benar nggak? Sebanyak M baris dan N kolom. Jadi M kali N. Kalau X berapa tadi? 1 kali N atau N kali 1? Yuk, ada yang masih bingung cara menentukan ordo matriks? Baris kali kolom. Vektor X ini berapa vektornya? Vektornya, sorry. Berapa barisnya? N kan? Kolomnya 1. Jadi saya buat dulu nih di tempat lain. A tadi. A itu ada sebanyak M baris kali N kolom. Kalau X tadi ada berapa baris? N baris. Kolomnya ada 1. Jadi bisa nggak dikalikan A dengan X? Bisa ya. Jadi dia nggak perlu ditranspos. Tidak seperti di fungsi tujuan harus transpos. Oke. Jadi ini juga sama artinya dengan model program linear, model umum. Ini kan yang kalau tadi fungsi tujuan ini kalau saya buat di sini sama dengan kali gini kan kalimat kali apa? Kali matriks ya C1X1 benar nggak? Sama kan? Ditambah C2X2 tambah terus ya kan? Tambah CN N sama ya kalau diuraikan. Matriks yang di bawah ini A dengan X kalau diuraikan juga akan sama. Oke, sama dengan yang A11X1 tambah A12X2 sama. Oke. Kalau bingung saya buat sekali lagi lah sini. Makanya kalikan X-nya. Nah, ya kan? Jadi kalau nanti dikali,
Kayak tadi lah. A11 X1 terus tambah A12 X2 gitu ya. Tambah seterusnya sampai A1N XN sama dengan W1 gitu ya, dan seterusnya. Paham model memprogram linearnya? Mau di screenshot atau dicatat dulu silakan. Saya mau balik lagi. Oke, udah ya. Saya balik ke PowerPoint ya. Oke, sekarang kita akan belajar cara memodelkan ini. Sudah keluar PowerPoint-nya? Oke, bantu saya tolong biar sampai kalian lihat. Sekarang saya nggak bisa double screen karena saya nge-record ini. Jadi nggak bisa buka multiple tab. Fotokan dulu soal ini di handphone kalian biar sampai kalian lihat atau gimana ya kalau kalian punya 2 gadget. Karena saya mau share whiteboard. Jadi nggak bisa buat buka soal dan buka whiteboard berbarengan. Udah? Sampai keempat yang dulu ya. Ini yang kedua. Jadi biar pas saya baca soalnya kalian juga ya nyambung gitu lah. 2. Ini yang 3. Sama 4. Atau kalau yang sudah download materinya ya sudah silakan buka PPT-nya. Oke, udah. Saya balik ke whiteboard ya. Oke, kita soal yang Bayu Furniture. Dia kan produksi 2 jenis produk tuh, meja dan kursi. Jadi kalau kita mau memodelkan ada soal seperti itu, kita misalkan dulu. Karena kita nggak mungkin mau buat meja, kursi, ada berapa huruf yang terpakai di situ. Jadi kita misalkan dulu mejanya dengan, terserah, tergantung selera. X, mau A, B oke, X1, X2 boleh. Kursinya kita misalkan dengan Y. Kalau pakai Z, Bu, ya boleh, terserah. Oke, gitu. Dia produksi 2 jenis produk, meja dan kursi, yang harus diproses melalui perakitan dan finishing. Nah, kalau soal seperti ini, saya lebih suka pakai tabel. Tergantung lah, terserah kalian. Selera ya masing-masing. Jadi di sini saya buat ada meja, enggak lagi ya, sudah ada variabelnya. Jadi di sini ada X, di sini ada Y. Ada 2 tahap, yaitu rakit dengan finishing. Ada perakitan, di sini ada finishing. Gitu ya. Nah, katanya proses perakitan itu memiliki 60 jam kerja. Jadi rakit itu nanti ada 60 jam kerja. Finishing itu ada 48 jam kerja. Terus untuk buat satu meja diperlukan 4 jam rakit. Meja tadi kan X. Rakitnya 4, finishingnya 2 jam. Untuk buat satu kursi, rakitnya 2 jam, finishingnya 4 jam. Keuntungannya, labanya, meja tadi $8, X-nya $8, kursi tadi $6. Nah, kita akan cari kombinasinya. Berapa banyak sih meja dan kursi yang akan diproduksi supaya dapat menghasilkan laba maksimal. Jadi fungsi tujuannya maksimumkan atau minimumkan?
Mas atau min supaya labanya maksimal. Jadi fungsi tujuannya maksimumkan atau minimumkan? Maksimumkan ya. Z sama dengan apa yang dimaksimumkan? Keuntungannya si meja 8 untuk X, ya kan? $8 untuk meja, $6 untuk Y. Nah, gitu. Dengan kendala ditulis ini dengan kendala. Ini ciri khas model program linear. Jangan hilangkan. Kenapa sih pakai dengan kendala? Ya, dia ketentuan umum penggunaan model program linear. Kalau di bahasa Inggris dia buat subject to. Sama aja. Dengan kendala, sekarang kita susun kendala pertama. Baca kendala pertamanya ini kan. Kendala perakitan. Jadi, nanti kendala yang kedua ini. Yang merah itu ya. Jadi kendala perakitan berarti 4x1 ditambah 2x2. Kira-kira tandanya apa? Kurang dari, sama dengan, atau lebih dari? Waktu yang tersedia untuk perakitan cuma ada 60 jam. Jadi apa? Kurang atau lebih? Atau sama dengan? Kurang dari itu. Iya, kurang dari sama dengan. Ya kan? Nggak boleh lebih dari 60 jam. Jadi harus kurang dari atau sama dengan 60. Kemudian kendala yang kedua finishing. Berarti 2x, kok x1 saya buat ya? Sorry, xy ya. Ini 4x plus 2y. Ini 2x plus 4y. Sama kan? Kurang dari sama dengan 48. Jangan lupa kalau di program linear ada namanya tadi saya bilang ketentuannya ada kendala non negatif. X, y besar sama dengan 0. Dah, inilah yang namanya model program linear. Soal cerita yang tulisan kalimat panjang-panjang tadi, kita ubah formulasinya menjadi program linear. Oke? Ada yang bingung yang pertama ini? Izin bertanya, Bu. Ya. Itu tadi kenapa bisa kurang dari sama dengan ya? Karena ada kalimatnya di soal itu, proses perakitan memiliki 60 jam kerja. Dan proses finishing memiliki 48 jam kerja. Kira-kira tidak mungkin kan? Kalau waktu yang tersedianya 60, tidak boleh kan lebih dari 60? Kayak kita belanja, kita cuma bawa uang 60.000. Pasti kita belanja mikirnya, tidak boleh hutang ya, terlepas dari hutang. Belanjanya ngepas 60.000 atau kurang dari 60.000. Gitu ya. Nangkap nggak? Jadi ngambilnya kurang dari sama dengan. Nangkep nggak Bagas? Nangkep, Bu. Ya gitu. Masa lebih dari 60? Orang cuma bawa 60 misalnya. Yang paling mudah contoh belanja tadi lah. Bawa 60.000 ya. Pasti pas belanja hitung lah. Jangan sampai lewat 60.000. Kurang uangnya. Ini juga waktu yang tersedia cuma 60 jam. Jangan lebih dari 60. Nanti lembur, Bu. Nah, ini cerita lembur. Terlepas dari itu. Contoh kasus yang simple. Ya. Oke, ini fungsi tujuannya. Sebaris ini. Yang di atas. Maksimumkan Z. Saya tegaskan kembali. Yang bawah ini kendala. Ada dua kendalanya ya. Kendala pertama 4x plus 2y kecil sama dengan 60. 2x plus 4y kecil sama dengan 48. Ini kendala non-negatif. Variabel keputusannya apa? Apa variabel keputusannya? Ayo, udah tahu yang mana fungsi tujuan. Sudah tahu yang mana set kendala. Terus kendala non-negatif. Yang mana fungsi tujuannya? Yang mana variabel keputusannya? X dan Y. Itu variabel keputusan. Kita akan cari berapa nilai X dan Y. Itu namanya variabel keputusan. Jadi dia punya dua variabel keputusan, X dan Y, dan punya dua kendala. Ini. Kalau kendala non-negatif nggak usah dihitung otomatis, tapi wajib ditulis di sini. Paham nggak yang ini? Paham yang ini? Lanjut ya.
Oke, contoh yang kedua. Yang tas tadi, Dora SpongeBob. Ini saya hapus boleh? Boleh dihapus nggak? Oke, saya Boleh, Bu. hapus. Terus kita ke contoh yang kedua. Nah, itu ada Dora, ada SpongeBob. Pakai permisalan dulu. Misal Doranya nggak pakai X lagi deh, X1 deh. SpongeBob X2. Biar nggak terbiasa XY terus. Oke. Untuk buat tas, nah, kan ada data-data informasi yang diberikan. Buatlah dalam bentuk tabel lagi. Dia punya 3 mesin. Udah, kita buat di sini. Ini untuk logo Dora, untuk tas Dora, merek Dora, yang ini merek SpongeBob. Dia punya 3 mesin, jadi ada kendala mesin ya. Mesin 1, mesin 2, dan ini mesin 3. Nah, itu ya. Mesin 1 khusus memberi logo Dora, mesin 2 memberi logo SpongeBob, mesin 3 untuk jahit dan untuk jahit tas dan membuat resleting. Setiap mesin merek Dora memerlukan waktu mesin 1 selama 2 jam. Tanpa melalui mesin 2 dan diteruskan mesin 3 selama 6 jam. Yang SpongeBob tidak ada di mesin 1, tapi di mesin 2, berarti saya buat 0. Mesin keduanya 3 jam, mesin ketiganya 5 jam. Jam kerja maksimum. Nah, jam kerja maksimum. Kalau maksimum artinya tidak boleh lebih dari. Benar nggak? Jadi jam kerja maksimum mesin 1, 8 jam. Mesin 2, 15 jam. Jam kerja mesin 3, 30 jam. Labanya merek Dora, berarti yang X-nya $3, yang SpongeBob-nya $5. Nah, gitu. Tabel ini nggak wajib, itu cuma bantu untuk membuat modelnya aja. Kalau nggak mau pakai tabel, silakan. Jadi fungsi tujuannya max atau min? Memaksimumkan laba. Apa? Maksimum, Bu. Max apa jadi? Coba sama-sama. Max Z-nya apa jadi? Apa fungsi tujuannya? Max Z? 3x1 tambah 5x2. 2. Oke, itu fungsi tujuannya. Oke, dengan kendala apa kendala pertamanya? Bacanya gimana? Ke bawah, saya tanya ke sini atau ke sini? Atas ke bawah? Yang pertama apa yang kedua? Cara baca kendalanya? Yang kedua, Iya, Bu. hati-hati ya, itu yang suka menjebak di situ. Kan orang tuh kadang tabelnya diubahnya sedikit, kadang ada soal-soal yang memberikan tabel seperti tadi ya di sini ada contoh tabel. Kalau yang 1 dan 2 tadi, contoh pertama dan kedua kan tidak memberikan tabel, jadi kita sendiri yang buat. Jadi kendala pertamanya apa? 1 kurang dari sama dengan 8. Ya, 2x1 kurang dari sama dengan 8. Kendala kedua? 3y. 2 kurang dari sama dengan 3x2 Kurang 15. Kendala ketiga? 3x1 ditambah 5x2 kurang dari sama dengan 30. Kendala non negatif jangan lupa. Udah habis kan semua datanya udah dipakai. Itu ya. Ada berapa variabel keputusannya? 2 yaitu
Ada 2 yaitu X1 dan X2. kendalanya ada berapa? Ada 3. Oke. 3, Bu. Ya, sip. Paham sampai sini? Oke, mau screenshot dulu silahkan. Kita mau contoh yang minimasi sekarang. Ya. Oke, saya clear ya. Contoh yang ketiga, yang pupuk. Toko Tomingse dia punya 2 jenis pupuk, standar dan super. Jadi misalkan lagi standar, di buku teks yang saya share tadi, yang e-book tadi, riset operasi itu, banyak sih contoh-contoh soalnya kalau mau belajar memodelkan ya. Kan sekarang udah banyak cari di Google juga bisa. Standarnya X, lagi saya super ya. Supernya Y. Oke, data tabel. Oh, dia ngasih ini, saya ngikutin tabel dia aja ya. X ini Y. Kalau saya tadi kan di sana, di atas kiri. Jadi ini nitrogen. Ini fosfat. Begitu ya, nitrogen fosfat. Standar dia butuh 2 sama 4. 4 sama 3. Seorang petani membutuhkan paling sedikit 16 kg nitrogen. Jadi apa kalau paling sedikit? Besar atau kecil? Lebih besar. Besar sama dengan 16. Fosfatnya 24. Oke? Tapi di soal itu, ada lagi nggak? Harga ya? Oke, laba. Labanya berapa? Di sini ya. Labanya pupuk standar $3. Yang supernya $6. Oke? Nah, cara bacanya sekarang. Kasusnya dulu. Fungsi tujuannya max atau min ini? Min, Bu. Min apa? Min Z sama dengan 3X tambahan 3X ditambah 6Y. 6Y. Paham belum sekarang fungsi tujuan dulu? Ini modal ya. Kalau nggak bisa memodelkan, nggak bisa buat simplex, nggak bisa pakai metode grafik, dan segalanya lah nggak bisa metodenya. Jadi enak koreksi ini sebenarnya kalau kuis. Kalau salah model, berarti metodenya salah semua, saya nggak koreksi. Gitu, kerugiannya itu. Salah atas, bawahnya salah semua. Dia konsekutif ya, jadi ya. Dengan kendala apa ayo kendalanya? X plus 4Y. 2X plus 4Y kurang dari sama dengan 16. 2X tambah 4Y. Bacanya atas ke bawah atau kiri ke kanan? Atas ke bawah. Atas ke bawah, Bu. Bawah, Bu. Ya. Jadi kondisikan ya, tidak selamanya kayak tadi kan contoh pertama kedua saya ngasihnya kiri kanan tuh bacanya. Gitu. Hati-hati jangan kebiasaan. 2X plus 4Y besar sama dengan 16. Terus 4X 4X plus 3Y. 3Y besar sama dengan 24. Terus apa lagi? Kendala non negatif Iya, apa kendala negatifnya? X, Y besar. Oke, tuh. Ada pertanyaan nggak khusus minimasi? Yang sudah screenshot tuh di save di file di laptopnya atau apa ya? Apa copy paste jadi PowerPoint? Nanti memori habis, kamu buang-buang kan semua. Sudah? Satu lagi ini yang agak komplikatif. Kelihatannya sama dengan yang 1, 2, 3,
Tapi contoh yang 4 ini ada yang menjebaknya. Udah ini? Ada yang perlu saya ulang dulu? Yang dari contoh 1, 2, 3? Oke, saya hapus ya. Kita ke contoh 4. Yang himpunan mahasiswa jurusan Teknik Informatika UPN. Dia produksi 2 jenis jaket. Jadi jaket yang pertama jaket apa itu? Standar. Jadi misal standarnya saya ganti. Supernya B. Nah, gitu. Di tabel, oke, dikasih tabel. Jadi tabel standar, super, ada kapasitas ya. Jadi tabelnya ini mirip dengan tabel yang pupuk tadi. Ini ada bahan baku. Ada jumlah jam. 4 sama 6, 1.200 bahan baku yang tersedia. 4 sama 2, 800. Berarti ini jam. Bahan bakunya mungkin dalam bentuk apa? Roll benang atau apa ya, atau meter gitu ya. Oke. Apalagi keuntungannya? Di data tabel itu, tabelnya nggak diberitahukan keuntungan, tapi di bawahnya keuntungannya standarnya 400, supernya 300. Tuh kan? Tapi kalau kamu lihat, kamu screenshot soal tadi, di atasnya tuh dia bilang gini, diperkirakan permintaan produk standar maksimum 250 unit per bulan. Produk standar maksimum 250 unit per bulan. Jadi standar itu apa? A kan? Maksimum. Tandanya apa? Kecil atau besar? Atau sama dengan? Kecil Sama dengan. Terus produk super maksimum 300 unit. Berarti B-nya kecil sama dengan 300. Gitu ya. Kita buat fungsi tujuannya. Jadi ini apa? Berapa kapasitas produksi optimum untuk kedua jenis produk tersebut agar diperoleh keuntungan maksimum. Jadi maksimum kan? Maksimum kan? Z sama dengan 400A, benar nggak? Ditambah 300B, ya, dengan kendala, benar ya, maksimum keuntungan. Dengan kendala, nah, kendala yang 2 ini tulis dulu, biar nggak lupa. Itu yang suka menjebak. Kita terfokus dengan data yang ada di tabel. Dan 2 itu lupa. Padahal itu wajib ditulis, karena dia bilang, maksimumnya 250 unit, untuk super maksimumnya 300 unit. Jadi ini harus tulis. Keterurutan kendala itu, boleh nggak kendala 1 pindah ke bawah? Ya boleh, nggak masalah. Nah, sekarang baru ini. Ini ya, benar nggak? Jadi 4A plus 6B kecil sama dengan 1.200. 4A plus 2B kecil sama dengan 800. A dan B besar sama dengan 0. Nah, itu contohnya. Jadi dia ada 4 kendala nih. Oke? Ada yang perlu diulang? Materi saya permodelan hari ini sampai sini dulu sih. Tolong dipelajari, direview ulang, karena minggu depan kita mau ke metode grafik. Jadi kurang lebih ini ya yang dipelajari 1 semester ke depan. Ini MK wajib, jadi kamu lihatlah first impression pesan pertama hari ini. Kalau kira-kira mau di-drop, silakan di-drop. Misalnya tahun depan aja lah, saya baru ngambil, oke. Gitu aja. Jadi kira-kira inilah kita pelajari seterusnya.
pelajari cara pemodelan karena minggu depan mau metode grafik. Jadi saya nggak ngajari cara modelkan lagi. Saya tinggal comot si model ini dan menyelesaikannya dengan grafik, nanti dengan simplex. Jadi nggak lagi dari soal cerita gimana modelkan, di mana harus ada kendala non negatif. Ada pertanyaan nggak? Yang baru join daftar hadir silakan diisi. Biar nggak lupa. Oke, cukup? Nggak ada pertanyaan? Ya, cukup ya. Iya, kenapa? Jadi nanti waktu di metode grafik dan yang lain-lain itu nyari hasil dari permodelan ini ya? Betul. Jadi nanti ini kan saya udah ngajarin nih dari soal cerita atau persoalan aplikasinya. Kamu udah belajar cara memodelkan. Jadi nanti dari model yang saya circle inilah kita langsung saya ngajarin ini nih. Kalau pakai metode grafik begini, kalau pakai metode simplex begini, pakai Lindo begini. Jadi saya enggak lagi ngulang ini soal cerita nih, kita modelkan lagi. Kamu juga terkantuk-kantuk. Harusnya 3 SKS itu 150 menit ya. 2,5 jam. Masa saya harus habiskan full 2,5 jam. Sebenarnya kalau udah 1 jaman juga udah jenuh kan gini. Jadi pahami benar tentang permodelan. Jadi saya nggak akan ngulang-ngulang permodelan lagi. Oke? Ada pertanyaan lagi? Kalau saya tetap menyarankan punya catatan kuliah sih bagi saya ya. Itu tips saya saja. Walaupun kan udah kuliah nggak ada tuh kayak guru-guru sekolah kumpul catatan dikoreksi, nggak ada. Cuma kalau catatan kamu terstruktur, untuk belajarnya kamu juga lebih gampang, rasanya seperti itu. Kalau males sekarang kan saya ada PowerPoint tadi itu, di print lah gimana tulisnya. Daripada kamu simpen di gadget, ngeliatnya gimana sih dari HP gitu. Kalau di print kan catatan yang gini-gini, tulisan tangan saya kan bisa ditulis di belakangnya atau di samping soal itu gitu. Jadi lebih enak. Dengan catatan terstruktur, ya kamu belajarnya juga pasti akan lebih bagus dan dapat nilai yang bisa lebih bagus. Tuh, ada lagi yang mau ditanyakan?